Pengertian daur sulfur. Daur sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam. Sulfur atau belerang terdapat di atmosfer berupa sulfur dioksida yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan asap pabrik. Selain itu, belerang dapat ditemukan juga dalam bentuk hidrogen sulfida (H2S) yang merupakan hasil dari proses pembusukan bahan organik dalam tanah dan air yang dilakukan oleh jamur dan bakteri pengurai. Daur sulfur merupakan salah satu siklus biogeokimia yang dikenal juga dengan daur belerang atau siklus sulfur belerang. Selain daur sulfur, dalam biogeokimia juga kita mengenal daur air, daur karbon, daur nitrogen, dan daur fosfor. Skema daur sulfur berawal dari hidrogen sulfida yang berubah menjadi sulfur oksida, lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Di lingkungan alam kita, sulfur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan banyak dimanfaatkan untuk berbagai produk yang dipakai manusia sehari-hari. Proses terjadinya daur sulfur, sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Mikroorganisme yang bisa merubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, serta Aspergillus sp. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio desulfuricans, Desulfivibrio, serta Aerobacter merupakan organisme pengurai yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta senyawa-senyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi air. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Thiobacillus thiouxidans serta Thiobacillus denitrificans menjadi SO4. Tahapan pertama daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif. Selain itu daur sulfur bisa juga terjadi karena adanya industri batubara yang digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2. Zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke udara dengan membentuk awan. Hingga terbentuklah hidrolisis air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Setelah terjadi kondensasi maka zat sulfur akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Sulfur yang berupa bentuk anorganik, SO4, di alam atau tanah akan diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat.
Selanjutnya tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan manusia. Dalam proses makan-dimakan tersebut, unsur sulfat terus berpindah dalam tubuh makhluk hidup. Manfaat daur sulfur. Adapun manfaat dari daur sulfur bagi kehidupan manusia yaitu untuk membantu pembentukan hijau daun, meningkatkan kandungan protein dan vitamin di tanaman, membantu pembentukan zat gula. Selain itu, sulfur dapat memperbaiki warna, aroma, dan struktur tanaman, mengurangi penyimpangan pertumbuhan tanaman, dan memperbesar umbi dan bawang merah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, unsur sulfur biasanya digunakan dalam produk seperti bahan baku obat, pembuatan bahan peledak, dan di industri kimia lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih.